Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Musik Digital Spotify Terhadap Tingkat Stres Mahasiswa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Transformasi Digital dengan dosen pengampu Pak Ajis Maksum MKOM. Pada video ini, kami akan membahas secara lengkap bagaimana musik digital, khususnya melalui platform Spotify, berperan sebagai media terapi untuk mengurangi stres mahasiswa, mulai dari pendahuluan, analisis situasi, tujuan penelitian, analisis analisis strategi solusi berbasis teknologi informasi, hingga rencana pelaksanaan dan kesimpulan. Semoga video ini dapat memberi wawasan baru bagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsha Yozahro. Nama saya Revelia Nindya. Nama saya Najwa Natania. Yang pertama yaitu ada pendahuluan dan analisis situasi. Mahasiswa sering mengalami stres karena tugas menumpuk, deadline, tekanan akademik, dan non-akademik. Kondisi ini menyebabkan kelelahan mental, kecemasan, sulit fokus, dan burnout. Banyak mahasiswa mencari cara sederhana untuk meredakan stres tersebut. Salah satunya yaitu adalah mendengarkan musik melalui Spotify. Musik ternyata mampu membantu mengurangi tingkat stres, menjaga keseimbangan emosi, serta memberikan ketenangan karena irama dan melodi tertentu dapat memengaruhi perasaan individu. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah kesehatan mental pada mahasiswa. Dalam materi yang kita bawakan ini dijelaskan bahwa mahasiswa mengalami stres karena tuntutan akademik, masalah ekonomi, tekanan keluarga, dan harapan tinggi untuk dapat berprestasi. Gejalanya itu seperti hilang fokus, mudah lelah, kecemasan yang berlebihan, hingga kelelahan emosional yang sangat sering muncul. Stres ini dapat memengaruhi proses belajar dan kesehatan mental. Next. Selanjutnya yaitu peluang pemanfaatan teknologi informasi. Di sini Spotify berfungsi sebagai solusi. Spotify sebagai platform audio digital menyediakan daftar putar relaksasi, musik instrumental, dan siniar kesehatan mental. Spotify juga dapat menyediakan konten yang sesuai dengan kondisi emosional pengguna. Teknologi ini memberi akses cepat bagi mahasiswa untuk mengatur suasana emosional. Selanjutnya yaitu tujuan dan indikator keberhasilan. Di sini terdapat 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu menilai perubahan tingkat stres mahasiswa sebelum dan sesudah terapi musik. Yang kedua yaitu mengetahui jenis musik paling efektif. Yang ketiga yaitu memahami pandangan mahasiswa tentang manfaat musik digital. Selanjutnya yaitu ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya yaitu penurunan skor stres DASS 21 atau PSS, lebih sedikit keluhan stres, dan peningkatan kontrol emosi. Selanjutnya ada strategi dan solusi teknologi informasi yang diusulkan. Di sini Spotify bukan hanya sekedar platform hiburan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai alat terapi berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan playlist relaksasi, instrumen fokus, maupun podcast atau siniar kesehatan mental. Mahasiswa dapat mengelola suasana hati mereka tanpa perlu metode yang sulit. Strategi TI yang diajukan di sini adalah memanfaatkan Spotify sebagai platform utama terapi musik, dibantu oleh aplikasi pendukung seperti Mood Tracker, jurnal digital, dan lain sebagainya. Next, 3.1 ada pemilihan platform. Ada 2 pemilihan platform. Opsi pertama yaitu menggunakan playlist publik yang sudah ada di Spotify, seperti Deep Focus, Peaceful Piano, atau meditasi yang lainnya. Yang kedua, ada menyusun playlist khusus untuk terapi musik berdasarkan preferensi dan tingkat stres mahasiswa. Next. Ada fitur dan aktivitas kunci. Yang pertama, dibuat daftar putar khusus untuk mahasiswa, disesuaikan dengan tingkat kecemasan mereka. Contohnya berdasarkan hasil tes DASS 21. Yang kedua, ada daftar putar untuk kesehatan mental. Lalu yang ketiga, ada diterapkan sistem umpan balik dari pengguna. Yang keempat, ditambahkan pengingat atau timer dan alarm gitu. Next. Sekarang kita masuk bagian utama yaitu tutorial fitur-fitur Spotify dan bagaimana cara untuk memanfaatkan untuk meredakan stres. Di sini aku bakal nunjukin beberapa fitur yang menurut aku penting untuk mahasiswa. Apalagi kalau misalkan lagi stres. Yang pertama, kita cari ke search bar atau fitur pencarian
sesuai sama kayak mood kita. Kita yang pertama misalkan cari chill. Nah, di sini sudah terlihat banyak sekali berbagai playlist yang udah dibuatkan oleh Spotify. Jadi kita bisa dengerin banyak berbagai macam jenis lagu, mulai dari lagu tahun 90-an atau lagu-lagu Indonesia. Selanjutnya kita cari mood fokus. Di sini juga banyak banget playlist-playlist buat kita dengerin kalau misalkan kita mau fokus belajar atau fokus kerja, jadi kita bisa sambil dengerin lagu. Fitur yang kedua ini ada playlist relaksasi. Nah, ini kan buat kita lagi stres ya guys, kita harus dengerin lagu-lagu yang relax. Nah, banyak juga nih playlist-playlistnya mulai dari yang piano, yang calming, yang spa, banyak banget bisa kita dengerin. Yang ketiga fiturnya yaitu udah masuk ke tentang mahasiswa banget yaitu belajar intens. Jadi banyak banget. Nah, banyak banget lagu-lagu yang dimasukin sama Spotify buat kita dengerin kalau misalkan lagi belajar. Bisa kita dengerin satu-satu. Ini banyak banget guys lagunya tuh. Fitur selanjutnya yaitu kita mulai move ke siniar atau yang biasa kita dengar itu podcast. Nah, kita kan mahasiswa stres ya, jadi kita harus dengerin podcast kesehatan mental. Nah, kita tinggal pencet podcast dan show. Nah, di sini tuh banyak banget podcast-podcast berbagai ahli yang ngebahas tentang kesehatan mental, meditasi, dan afirmasi positif. Bisa kita play yang mana aja dan kebanyakan ini gratis. Selanjutnya kita mau bikin playlist sendiri, jadi kita bisa loh masuk-masukin lagu sesuai yang kita suka, biar kita dengerinnya enak, lagu apa aja yang kita mau dengerin. Nah, kita pertama ketik create yang ini, di sini juga bisa fitur blend sama teman-teman kalian, jadi kita tahu seberapa sih cocok selera musiknya. Lanjut, kita ke bikin playlist sendiri, kita pencet. Nah, sekarang kita ganti dulu apa namanya nama playlistnya karena kita buat mau anti stress jadi kita tulis anti stress down. Kita tinggal masuk-masukin lagu-lagu apa yang mau kita dengerin di dalam playlistnya. Aku masukin lagu aku yang lagi aku suka dengerin jadinya kita masukin. Nah, add to playlist, pencet anti stress. Lanjut, masukin lagu-lagu lain, jadi kita bisa dengerin lagu-lagu yang kita suka. Tinggal pencet titik tiga, add to playlist, masukin ke playlist yang baru kita buat. Nah, ini dia playlist yang baru kita buat, udah jadi. Terus, Spotify juga punya punya fitur sleep timer. Jadi, kalau misalkan kalian sering ketiduran lagi dengerin musik, di Spotify itu bisa buat stop lagunya. Jadi, kita tinggal pencet titik tiga, sleep timer. Nah, kita pilih mau berapa durasinya. Kalau aku biasanya 15 menit. Nah, habis dari kita on kan si sleep timer, kita nanti lagunya bakal berhenti sendiri. Jadi nggak ngabisin baterai kalian. Sebenarnya ada satu lagi fitur Spotify Wrap. Jadi kita nanti Spotify Wrap itu nunjukin pola penggunaan musik kita. Bisa dipakai sebagai refleksi gitu. Itu tuh jadi evaluasi pribadi juga ya guys. Nanti biasanya munculnya di Desember akhir. Sekarang karena baru Desember awal jadi fiturnya belum muncul. Segitu aja sih tutorial fitur-fitur dari aku. Semoga bermanfaat. 3.3 ada teknologi pendukung. Di sini ada aplikasi Spotify, baik yang gratis maupun premium. Lalu ada aplikasi untuk melacak emosi seperti Mindful App
emotion tracker, dan lain sebagainya. Ada juga alat asesmen psikologi digital, contohnya Google Form yang berisi skala DASS 21. Lalu yang terakhir ada fitur analitik seperti Spotify Wrap. Next. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan dan anggaran. Boleh langsung di next saja. Nah, di sini ada tahapannya. Tahapan pelaksanaan, fase pertama ada persiapan dan sosialisasi. Yang kedua ada implementasi Spotify, lalu yang ketiga ada evaluasi perubahan stres. Boleh next. Jadwal proyeknya, skip aja, langsung ke tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu ada akses Spotify. Di sini akses Spotify itu ada yang premium, itu sebagai opsional. Lalu selanjutnya ada kuota internet, tracking dan evaluasi, dan juga yang lainnya. Hasil akhirnya adalah laporan pengurangan stres berdasarkan data responden. Lalu, kesimpulannya, teknologi informasi seperti Spotify dapat membantu mahasiswa mengurangi stres melalui playlist atau daftar putar relaksasi, siniar, dan fitur analitik pengguna. Musik terbukti berpengaruh secara psikologis maupun fisiologis terhadap emosi mahasiswa. Cukup sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.